investasinya lebih besar. Jadi kalau saya katakan berbisnis di Moren itu untuk orang sering bertanya, BEP-nya kapan? Seperti itu nih. Ya, tiap hari. Betul, iya seperti itu. Nah makanya saya bilang, jadi kalau seandainya ya kan bahkan gini Mbak Lisa ya, kalau kita lihat ya setelah saya ke ya, sepertinya sudah pernah diperbaiki, dicoba ini ya. Sepertinya udah dicoba diperbaiki karena sudah ada bekas solderan ya. Nah ini memang kemarin informasinya katanya sudah sempat dulu dicoba diperbaiki. Ini resistornya udah bekas disolder ya. Fleksibelnya juga ini dilepas. Dah, tombolnya juga ini hilang nih, copot. Ya, gambarnya bergetar sebenarnya ini ya. Tadi memang karena fleksibelnya dicabut. Tuh, double bergetar. Ya, gambarnya double bergetar. Lalu ngeblank ya. Lama-lama dia ngeblank bergaris vertikal merah warna-warni. Mencari tahu siapa di belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya. Tapi dari kementerian karena Lama-lama jadi merah bergaris vertikal ya. kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktu lah Pak Menteri, semoga. Coba saya akan bersihkan dulu supaya nanti lebih gampang kita melihat jalurnya ini ya. Ya, ini udah saya bersihkan ya, bekas solderan yang lamanya.
Yang ini juga udah saya bersihkan nih. Ya, yang kita kurang pipinya. Dia pertama hidup keluar sebentar itu ngeblank ya. Jadi kita akan ukur tegangan 12 voltnya dulu, PCC. Ini tegangannya normal 12. Lalu kita akan cek PDDA ya, di sini terangkan di PDDA ya. APD ya, APD. Ya, APD-nya 15 APD. PDDA. PDDAF sama. Lalu tegangan 3,3 PD ya. P3D3. Ya, ini tegangannya normal 3,3 volt. PDDAH ini tegangannya 0 volt PDDAH. Nah, dia lama-lama ngeblank ya gambarnya. PDDAH tegangannya 0 volt. Lalu kita akan cek PSS. Dekat dioda sini ada bacaan PSS. Oh, dia tegangannya hilang ya. Setelah ngeblank sepertinya tegangannya ini hilang ini. Setelah dia ngeblank tegangannya ngedrop, hilang semua. Nah, ini dengan Pico ngedrop, hilang. Ya, berarti Picom ya. Ini. Nah, jadi hilang tegangannya setelah dia ngeblank, tegangannya hilang. Saya cabut TV-nya. Gak usah saya cabut, saya akan matikan. Lalu kita ukur lagi Picomnya. Saya akan nyalakan lagi. Sekarang coba kita ukur Picomnya ini. Picom. Oh, bukan Picom, PH. 3 volt PGH. Bukan ya, PGH ternyata. Nah, ini tegangannya nol nih. Tegangan PGH.
Lalu di sini tegangan PGL nih, PGL minus 7, atau di sini ada tes keterangan PGL di sini. Tegangan PL minus 9 ya, bukan yang tadi. Tegangan PGL ada bacaannya di sini, PL. Tegangan PGL minus 9. Lalu PSB ya. PSB minus 4,2, PSS ya, kadang dia naik ke minus 5, kadang naik ke minus 5, kadang minus 4 ya. Lalu sekarang coba kita cek di area jalur raw-nya, raw scanning untuk data gambar sampingnya ya. Di sini ada keterangan LC1, PSSG ya, STR. Lalu sebelahnya itu LC1 dan LC2. PSSG minus 5 ya. PSSG. Lalu sebelahnya STR nih, minus 9. STR ya. Lalu di sini nih LC1 ya, dia tegangannya periodik, kadang minus 9 ya, kadang 27, kadang minus 6, kadang 30. Nah, di sini ini perlu diperhatikan bagi teman-teman. Ini perhatikan ya, kalau dia untuk level shifter biasanya kode di sini itu menandakan permintaan dari panelnya. Nah, itu. Ini acak 30 ya, 29, minus 9, minus 6, 30, minus 27 tadi ya. 30 volt ya, 29 minus 9, minus 6, 30 volt, 27 volt, minus 9. Jadi ini kadang ya bagi teman-teman pemula, ini kode level shifter ini dia ini angkanya acak ya. Biasanya kalau dia panelnya ini nggak ngesot, ini biasanya tegangannya minus 9 dan 30 aja ini harusnya. Biasanya kalau panelnya nggak ngesot ya, biasanya dia minus 9, 30, minus 9, 30. Tapi di sini dia ini periodiknya ini acak. Minus 9 ya. Kadang 11 volt juga, kadang 29, kadang minus 9, kadang 12 volt juga ada tuh. Jadi acak-acakan. Ini artinya panelnya ini ngesot. Lalu coba kita cek di sebelahnya. Di sini LC2 ini. Coba ya. Nah, ini untuk LC2. Ini untuk LC2 ini tegangannya ini aneh malah nih. Dia di sini berapa ini? Minus 5 ya. Dia minus 5 tuh.
nah ini ini satu ini tegangannya ini nggak nentu tadi 5 ini lalu ngeblank ngeblank biarnya dam ya, tegangan sini hilang. Nah, tegangannya sudah ngedrop. Nah, jadi untuk tegangan ini normal, cuma ini pas short kanan atau kiri kita nggak tahu ya. Terus lama-lama kenapa dia kok ngeblank ya? Jadi jadi pertanyaan saya kenapa dia lama-lama kok jadi ngeblank juga gitu ya. Biasanya kalau dia panelnya nge-short biasanya sih gambarnya cuma bergetar-getar gitu ya. Atau ngeblank ya, tapi tegangan normal, tapi ini sempat tegangannya hilang total ya. Jadi coba nanti saya akan cek dulu. Kita akan cek dulu ya apakah ada yang nge-short di tes poin tegangan ini. Coba saya akan ukur menggunakan skala ohm ya. Kita akan ukur di titik PGH dan PGL ya. Saya akan matikan TV-nya ya. Ini TV udah mati. Coba kita akan cek PGH, resistansinya ya di PGH nya di sini ya. Di PGH resistansinya jauh ini 36 kilo ya. Coba saya akan cek PSS, resistansinya di PSS berapa. Oh, di PSS malah lebih jauh, 4 mega. Coba saya cek di PSSB ya. Sini resistansinya 400 kilo ya. Ini jauh nggak ngesot. Lalu di sini coba kita akan cek PGL, resistansinya PGL ini berapa. Nah, ini sepertinya nggak wajar ini 1,4 kilo ya. Resistansinya 1,4 kilo. Saya akan rubah ke ohm. Ini mode ohm ya, buzzer. Coba kita akan ukur di PGL. Nah, di PGL ini nggak wajar ini. Resistansinya cuma 400 ohm. Teman-teman lihat. Resistansinya hanya 400 ohm ini di sini. Kenapa kok bisa 400 ohm ya? Nah, ini PSS tadi, PSSB nggak ada resistansi. Cuma di PGL ini 400 ohm. Coba probe-nya saya akan balik. Merah ke ground ya. Merah ke ground, lalu hitam ke target. Walaupun seperti itu kita balik, harusnya resistansi nggak seperti tadi, terlalu dekat kalau saya rasa. 18 kilo. Tuh. 8 kilo kalau dibalik. Cuma biasanya ya kalau dia nih hitam ke ground ya, target merah ke target, biasanya pun nggak sampai segini, terlalu dekatnya 400 ohm ya. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Entahkah ini efek dari nge-short panel, kita kurang tahu tuh. 400 ohm ya. Ya, coba saya akan cek dulu. Sepertinya ada masalah juga ini di area PGL-nya ya. Mungkinkah kapasitornya yang nge-short atau efek dari nge-short layar ya. Saya akan cek dulu. Ya, setelah tadi saya cek semua kapasitor ya,
di area ini nggak ada yang nge-short. Resistornya juga nggak ada yang melar. Ternyata isi DC atau DC nya ini yang bermasalah. Nah nih, nah jadi sementara saya suntik tegangannya ya, menggunakan tikon dari luar. Dan ini udah saya tes, nggak protek lagi, tegangannya normal terus. Dan sekalian juga resistornya yang sebelumnya di solder ya, ternyata banyak yang putus, nilainya sudah hilang ya resistornya. Jadi saya jumper langsung semuanya, ini saya jumper resistor yang lama, saya cabut semua, buang ya, lalu saya jumper. Jadi nggak pakai resistor lagi karena resistornya yang lama bermasalah. Dan sebelah sini juga udah saya jumper sebagian. Ada 2 resistornya yang melar ya. Nah, tuh. Jadi yang 2 tuh resistornya udah hilang nilainya, berubah jadi tanpa hambatan ya. Yang ini, nah ini yang awalnya 0 ohm ini udah putus. Sama di sini 400 ya, 400 ohm ini juga saya jumper, nilainya udah hilang. Jadi tanpa hambatan ini udah saya jumper dua-dua, yang lainnya ini masih terhubung. Nah, jadi saya kembalikan ke pengaturan pabrik, standar pabriknya semua. Resistornya ya, jadi nggak ada jalur yang dibuka, dicabut. HC1, HC2 sampai 6 ya, lalu LC1. Ini LC1 ya, LC2 di sini STR, PSSG ya. Jadi ini saya sambung langsung nih. Karena di sini sebelumnya ada 2 resistor ya, tapi jalurnya ini mengarah ke kanan 1, ke kiri 1 ini. Jadi ini saya gabung aja langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini belum saya nyalakan, tapi tadi saya udah nyalakan juga sekali. Untuk ngetes tegangannya, jadi tegangannya sudah nggak ngeblank lagi, udah nggak protek, udah nggak ngedrop, jadi tegangannya sudah normal terus ya. Nah, jadi ini udah balik ke standar pabrik. Sekarang kita akan coba nyalakan TV-nya. Jadi kita tahu permasalahan awalnya ini seperti apa. Saya akan nyalakan. TV udah nyala. Nah, di sini tampil biru, tampil gambar. Nah, itu gambarnya muncul tapi di bawahnya bergetar. Jadi gambarnya bergetar-getar ya, bergetar double. Nah, itu. Cuma garis-garis vertikal merahnya sudah hilang, sudah nggak ada lagi garis-garis. Jadi garis-garis vertikalnya sudah nggak ada lagi, cuma gambarnya double bergetar parah, dibarengi dengan garis-garis halus, garis buku ya. Nah, jadi kasar dia tuh, pikselnya jadi kasar dan bergetar cepat. Jadi parah gambarnya, naik turun ya, sampai logonya lari ke bawah nih. Ya, jadi untuk memperbaikinya kita ada beberapa step. Saya akan matikan TV-nya. Ada beberapa langkah memperbaikinya. Yang pertama, bisa kita
cabut resistor LC1 dan LC2 di sini. Nah, ini resistor ya, LC1, LC2 ini kita akan cabut, kita akan buang nih. Nah, ya. Atau kalau mau sekaligus ya, sekaligus supaya kanan kiri dia terpotong, lebih bagus sini aja kita potong nih. Di sini jalur LC1, LC2 ini udah saya kerik ya. Nah, kita motongnya di sini aja, karena kalau di sini kita buka resistornya ya, maka resistor yang di sebelah kiri sini juga harus kita lepas, karena bercabang kanan kiri ya. Jadi rencana saya mau potong jalurnya di sini aja, di output dari IC level shifternya ini. Di sini saya akan cut, potong jalurnya ya. Ya, itu jalurnya udah saya potong ya. Nah, itu yang sebelah kiri nomor 1 dan nomor 2 tuh. Nah, itu udah kepotong dua-dua. Jangan salah potong ya, dan harus terpotong, diusahakan betul-betul terpotong nih. 1, 2 di pangkalnya ini saya babat sek. Ini jangan ikut terpotong ya nih. Nah, jadi itu untuk jalur LC1 dan LC2 nya. Sekarang coba kita nyalakan dengan memotong LC1, LC2, apakah ada perubahan ya. Saya akan nyalakan. Ya, hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Tuh, masih bergetar ya. Nah, jadi untuk step pertama nggak berhasil, jadi kita akan lanjut ke step kedua. Memperbaikinya nggak cukup hanya buka LC1, LC2 ya.